Gimana Mas? Situasi sekarang kayak Situasi apa nih? luar biasa ya. Nggak, gua yang awam nih ngelihat sekarang luar biasa banget ya 2020 ya. Hah? 2020 dimulai 2018. Dampak dari perang terhadap narkotika. Benar nggak? Klimaksnya kayaknya sekarang nih. Atau belum nih? Belum. Belum. Kayaknya masih nggak tahu apakah fenomena yang sekarang ini terjadi itu akan segera berakhir atau enggak. Kita juga nggak bakalan tahu ya. Yang jelas sih dalam satu dekade ini penangkapan terus marak. Tapi di masa pandemik ini juga yang kemarin Kemenkumham sudah melepaskan hampir 35.000 napi ya kalau nggak salah ya. Iya. Di awal pandemik itu, tapi dari Sat Narkoba sendiri untuk kasus narkotika tiap hari penangkapannya juga semakin Gila-gila. sporadis Sporadis. banget. Jadi yang ditangkap itu, jadi gini, banyak laporan ke kami, ke Fahri juga, di teman-teman hampir di seluruh wilayah Indonesia. Itu data yang ada itu, jadi penangkapannya itu sekarang nggak serta-merta hanya 1 orang, 2 orang. Jadi satu SPK itu bisa 9 orang, bahkan kemarin 16 orang gitu. Dan mereka itu sebenarnya nggak semuanya adalah pengguna. Iya. Ada hanya salah 1 orang Iya. yang memang menjadi target operasi, terus kebetulan dia lagi nongkrong di satu tempat. Ya, yang nongkrong di situ dibawa semuanya. Iya. Bawa dulu, diuti dulu, kalau memang yang positif biasanya akan dibawa ke rehab. Cuman itu baik itu nggak ada barang buktinya, yang penting dibawa dulu. Yang penting dibawa dulu. Belum lagi yang urusan micet nih ya. Bah, itu juga kemarin itu lucu juga. Jadi ngingetin buat teman-teman yang masih make, apalagi jangan main-main dengan aplikasi yang apa itu, karena banyak laporan, ada banyak data juga di kami ketangkap itu gara-gara kayak gitu, micet, udah janjian, dapat pasangan yang aduhai, begitu datang polisi yang datang. Dar ya. Dan harus bawa dulu, udah menguasai narkotika, lu mau ngomong apa? Hati-hati semua. Apa aja alasan kalian ketika kita sudah menguasai narkotika itu sudah minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun pas megang gue ya. Pasti. Mas, kalau yang teman-teman Fahri nih lakuin pola pendampingan sama 2020 yang lo lihat sama teman-teman lihat tuh meningkat atau menurun? Kalau kita ngomongin Fahri, kalau gua harus meningkat apa menurun mungkin nggak tahu ya, karena sebenarnya sudah banyak yang sudah kita lakukan. Cuman teman-teman di Fahri itu kan nggak begitu tertarik atau belum sempat untuk membuat sebuah data yang simpel. Jadi kalau hanya berdasarkan apa yang saya amati, tapi itu juga kalau datanya juga nggak ada. Tapi di dinamika di grup sendiri itu udah banyak kasus di mana-mana itu cenderung meningkat, apalagi di masa pandemi ini. Contoh di Bogor sendiri aja dalam seminggu ini ada sekitar 23 pengaduan. 23 pengaduan seminggu. Itu hanya Bogor ya. Gimana dengan wilayah lain? Dan kalau misalnya yang lu perhatiin nih, gue bukan yang merhatiin juga. Dan itu emang banyak banget terjadi ya. Nggak di area salah satu area aja gitu. Ternyata banyak, Mas. Ya, setuju gak sih? Iya banyak, cuman gini loh, kadang-kadang contoh nih yang penangkapan yang sporadis tadi ya, bawa ke rehab, kan harusnya di asesmen dulu. Dari asesmen itu kan kelihatan kebutuhan dia apa.
Ini nggak rehab dulu. Sekarang coba lo pikirin, ini hampir sama seperti ketika semua pecandu dimasukin ke dalam lapas. Ketika dia tertangkap, ada barang bukti, masuk ke lapas 4 tahun. Padahal dia baru pakai sekali. Apa yang terjadi? Transfer ilmu. Begitu juga di rehab, hampir sama seperti kayak gitu mungkin ya. Orang baru pakai sekali nih, tahu-tahu dibawa ke rehab. Di rehab ketemulah seperti kayak teman-teman lo yang udah hardcore semua. Apa yang terjadi? Transfer ilmu juga, apa lo pakai cuma Heximer, cemen, pakai dong putau, pakai dong sabu kan. Akhirnya yang namanya orang kan setiap hari berinteraksi, ngobrolnya war story, terus di rehab, iya nggak bener nggak di rehab war story nggak? Lama-lama jadi bonding ya kan. Nah, akhirnya nanti selesai keluar, gue pengen dong nyoba yang kemarin itu. Nah, ini anak Anabel ya. Nggak, tapi emang itu terjadi gitu. Walaupun nggak ada data, itu emang terjadi lah kalau di rehab ya kan. Ya, jadi kan rehabnya sendiri kan juga kadang-kadang yang penting dapat klien. Iya. Sorry, ini bukan semua rehab ya, kita ngomongin ada rehab Beberapa. yang memang benar-benar Rehab. benar dalam menjalankan fungsinya, tapi ada juga yang rehab hanya sekedar supaya dapat klien, dapat duit. Itu ada juga. Nah, ini juga miris juga ketika akhirnya citra rehabilitasi itu juga akan berubah. Ikut berubah ya. Iya, karena teman-teman di komunitas sendiri sekarang ya, itu mereka berpikir bahwa rehab sekarang itu nggak kayak rehab dulu. Sekarang hanya duit, hanya berdasarkan proyek, target dan lain sebagainya. Agak sedikit bergeser. Iya, ini juga kasihan juga yang rehab yang bener loh. Bener, banyak tuh, banyak teman-teman yang memang mereka bekerja dengan hati, mereka melayani konselor-konselor. Jadi ikut terstigma. Iya, akhirnya. Iya sih, itu gue ngeliat banget. Ini PR. Sebagai orang awam ya, gue apalagi lo gitu kan yang memang merhatiin banget. Berarti ya terjadi kenaikan ya. Kadang-kadang saya juga miris juga ketika di kantor polisi masih di dalam satu ruangan tanpa ada protokol kesehatan mungkin ya. Cuman ini kan kami dapat informasinya juga dari katanya ya, jadi mereka nggak dikasih masker. Sekarang gini deh, kita berpikir secara apa yang sudah selama ini pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan, apakah pada saat penangkapan itu dilakukan? Ya mungkin dari pihak aparat penegak hukumnya memang mereka memakai masker, tapi pada saat mereka terus dibawa ke satu ruangan yang cukup kecil, berapa orang di situ. Nah ini kan tentang protokol kesehatan. Iya, kita kan nggak tahu juga si A ini habis dari mana, si B dari kemana, terus dijadiin satu. Toh mungkin juga paling hanya rapid testnya, kalaupun itu dilakukan dengan biaya karena biaya yang cukup mahal. Belum lagi nanti dari kantor polisi ke rehab, apakah ini sudah dilakukan tes rapid belum ataupun swab untuk jadiin satu sama orang-orang yang sudah di dalam orang lama. Ini juga PR sih sebenarnya. Salah satu PR juga tuh. Tapi kalau untuk yang rehabilitasi, yang tempat-tempat rehabilitasi yang saya kenal itu protokol kesehatannya sangat dijaga ya. Bahkan untuk rawat jalannya pun Kemensos memberikan APD ya, kalau nggak salah itu dikasih hand sanitizer, face shield sama masker ya. itu yang dari PPL Kemensos, nggak tahu yang dari yang lain gimana. Tapi secara umum kalau IPWL rehabilitasi yang didukung pendananya oleh Kemensos itu protokol kesehatan sangat dijaga. Salut deh buat Kemensos. Kalau nggak salah itu alat semprot disinfektan termasuk nggak? Kurang tahu saya. Cuman yang kemarin saya sempat ada salah satu lembaga rehabilitasi yang sedang melakukan rawat jalan itu dibagikan. Dapat ya? Dapat. Oh, mantap. Berarti emang itu penting sih. Ngapain juga setelah rehab malah kena COVID mati, buat apa juga? Ya enggak? Udah pulang dari rehab, ketemu sama keluarganya, ya enggak? Keluarganya ikut juga kena, aduh. Nggak bisa bayangin ya gua kalau udah sampai situ. Serem.
nggak usah dibayangin. Nah, gue mau nanya nih, kalau misalnya dari lo sama teman-teman, Pari ya, terutama. Pari apa sih? Forum Akar Rumput. Itu Pari itu Forum Akar Rumput Indonesia. Itu ada nggak dari teman-teman yang punya gagasan atau ide yang dari yang representatif teman-teman di daerah terkait pendampingan paralegal ide saat ini? Iya. kalau paralegal itu sebenarnya apa ya? Yang memang dia representatif teman-teman dari daerah gitu ya. Banyak sih teman-teman yang tertarik. Dan di Fahri itu uniknya di situ. Kalau kita ngomongin paralegalnya Fahri, itu mereka nggak ada satupun yang digaji. Jadi di Fahri itu memang kita nggak bisa, lo jangan harap dapat sesuatu, maksudnya dalam materi. Tergerak karena nurani. Ya karena kita sama-sama pernah mendapatkan perlakuan yang sama, yang tidak mengenakan, pernah menjalani hukuman. Itu yang membentuk itu sebenarnya dari situ, bukan justru dari pelatihan yang dilakukan itu. Contoh sebenarnya di Indonesia untuk teman-teman pecandu itu yang sudah dilatih paralegal banyak banget. Sebenarnya banyak. Pertanyaannya mau nggak untuk nggak terjun ke lapangan dengan kondisi yang tadi lo bilang ya, nggak ada duitnya. Jadi beda banget ya gini ya. Ini gue sedikit berbagi. Ketika kami datang ke stakeholder, melihat muka-muka kami tuh dari APH tuh, si monyet ini ngapain datang ke sini? Pokoknya kita kan datang kan selalu ya bukannya kita minta yang macam-macam ya, tapi kan sesuai dengan prosedur hukum. Ya kalau memang pengajuan permohonan assessment lah, mempertanyakan kebutuhan khusus tersangkanya ini apakah contoh ARP-nya, metodenya dia bisa enggak. Jadi hubungan kami dengan kepolisian ini memang kurang harmonis. Jadi seolah-olah kalau kami datang itu hanya akan bikin ribet. Anggapannya seperti itu atau apa ya anggapan ya memang kita punya duit kan sih? Kan sebenarnya kita membantu ya. Kalau dari perspektif mereka ya mungkin seperti itu ya. Secara tidak langsung kita membantu mungkin mereka loh untuk tidak berbuat dosa supaya masuk surga. Loh, bener nggak? Sekarang ini katakanlah ini nih. Bener. Ketika seorang dengan HIV positif, dia metadon, ngopi dia tertangkap. Ini pengalaman gua pribadi. Waktu gua ketangkap di Jogja, saat ada tahanan baru, dia adalah seorang orang dengan HIV. Penyidik teriak-teriak minta tolong ke gua. Ini gimana Jo? Nanganinya gimana? Lah, kenapa harus panik Pak? HIV itu nggak akan nular seperti terus kita pegangan kayak COVID. Enggak, harus ada proses di situ yang cukup nggak semudah itu, dan akhirnya apa? Bahkan mereka pun kadang-kadang kan teman-teman yang dengan HIV positif itu di dalam tahanan itu kan mendapatkan stigma, diskriminasi, ada juga yang di isolasi, ada yang mereka nggak ada yang berani ngajak ketemu karena memang pada waktu itu ya, apalagi di tahun 2009 waktu gua ketangkap yang di Polda Jateng itu masih sangat kental banget diskriminasinya, bahkan satu blok tuh nggak ada yang berani menerima. Iya, kasihan banget tuh. Jadi ada kiriman dari saya jadi ingat ada kiriman dari Lapas Salemba kalau nggak salah, itu 10 orang dengan HIV positif masuk ke blok narkoba di Lapas Semarang. Pada nggak ada yang berani keluar kamar kan, goblok. Dimasukin nih blok isolasi? Enggak, ke blok-blok narkoba. Jadi satu kamar khusus untuk mereka. Akhirnya apa? Teman-teman pada stigmanya. Saya berjuang sendirian untuk meyakinkan teman-teman satu blok bahwa HIV itu kayak gini. Tidak segampang itu. Itu prosesnya cukup panjang. Bahkan saya harus karena mereka yang datang dari Jakarta itu mereka hanya datang nggak bawa apa-apa. Karena kalau biasanya kalau layaran pemindahan lapas napi itu kan nggak ada rencananya, atau malam-malam udah lampu mati udah gitu kan. Nah itu mereka juga kaget.
ya mereka nggak punya keluarga di Semarang. Ya akhirnya gue berjuang sendirian, gue dibantu sama teman-teman di Performa waktu itu di Semarang, sama memberikan informasi bahwa ada kiriman dari Jakarta, dan akhirnya dari 10 orang itu 2 orang meninggal. Meninggal? Ya meninggal, anak Jakarta juga. Nah hal kayak gitu kan sebenarnya bisa dicegah. Penularan tuh kan nggak semudah apa yang orang masyarakat awam. Tapi untuk tahun 2020 ini saya yakin udah bagus lah ya. Edukasi ke masyarakat terkait HIV ya. Kita kan masa kok jadi ngomongin HIV. Nggak apa-apa mas, namanya juga gaya bebas iya, ya. karena Fahri sendiri anggotanya itu bisa dikatakan 40% orang dengan HIV positif. Tapi ada nggak sih misalnya keinginan dari Forum Akar Rumput sendiri untuk mengadvokasi di wilayah kesehatannya? Kalau itu sebenarnya nggak perlu nggak perlu lagi mendapatkan porsi yang lebih ya, karena kan kalau ngomongin isu HIV itu sudah banyak. Iya. LSM di wilayah masing-masing sudah banyak. PS juga ada pendamping sebaya, ada penjangkau lapangan, outreach dan lain sebagainya. Dan kebetulan rata-rata teman-teman di Fahri itu juga bergabung di lembaganya masing-masing kan di isu HIV. Itu sebenarnya hal yang udah biasa lah, kayak kalau kita nongkrong di warung kopi kampung gitu, kita ngobrolin ya itu obrolan di Fahri sendiri ya nggak jauh-jauh dari HIV juga. nggak begitu harus difokuskan ya kalau Fahri untuk advokasi pelayanan kesehatan. Karena teman-teman sendiri udah punya berjaket lembaga. Iya, atau memang penerima manfaat ya. Oke. Jadi udah tau lah kalau untuk advokasi kesehatan kayak gitu. Kecuali kalau untuk advokasi yang sifatnya lebih besar, contoh untuk terkait dengan hal-hal yang biasanya diadvokasi oleh para petinggi, para penguasa lain, itu ya kita nggak ada bukannya apa ya, kita nggak bisa apa ya bahasanya ya, bukan kapasitas kita. Bukan. Sekali lagi nih, untuk mempertegas aja sih mas, kalau keterlibatannya sendiri institusi atau stakeholder sama komunitas itu gimana sih menurut? Susah ya. Ngomongin Fahri biasanya kita lebih concern di isu pendampingan hukum kan. Lebih banyak bergeraknya di situ kan. Salah satunya di pendampingan hukum banyaknya ya. Walaupun hanya pendampingan memastikan bagaimana tersangka ini kebutuhan khususnya terpenuhi, contoh HIV tadi, metadon ataupun obat-obat yang lain legal. Selain itu kan kalau nanti sudah masuk ke area litigasi biasanya kita akan bekerja sama dengan teman-teman di LBH ataupun pengacara. Nah, kalau menurut saya sih hubungan kami dengan stakeholder aparat penegak hukum kurang harmonis banget ya. Jadi belum kita pernah berusaha, belum, masih wacana untuk bagaimana kita bisa duduk bareng dengan stakeholder khususnya aparat penegak hukum. Jadi apa sih yang bisa kita bantu? Sebenarnya kita akan menawarkan mau jadi kacung nih nggak apa-apa, lo suruh kesana kesini nggak apa-apa. Intensi atau niatnya kesana ya, membantu kan. Contoh nih, ketika kita balik lagi ngomongin HIV ya, ketika yang ditangkap itu dia orang dengan HIV positif, dia butuh akses obat dong. Oh iya. Setiap hari. Pasti seumur hidup pula. Kita bisa kan koordinasi dengan teman-teman PS. Polisi belum tentu dapat akses ke situ. Nah, untuk menghindari putus obat, untuk menghindari withdrawal kalau dia memang membutuhkan metadon. Ini sebenarnya peran-peran yang kayak gini nih. Ayo Pak, kita bantu. Atau mungkin juga PCT mobil di dalam hutan. Itu kan penting. Kayak yang udah dilakuin lembaga tetangga ya. Banyak itu udah dilakukan. Nah, hal kayak gitu sebenarnya bagaimana sih kita bisa menjalin sebuah hubungan yang ada simbiosis mutualisme. Ini masih asumsi kami sih ya, ketika kami datang ke kantor polisi ya udah, ini ngapain lagi, monyet-monyet ini datang nggak jelas. Dari pihak seberang, dari pihak sana. Ini masih asumsi ya. Asumsi, semoga aja Pak Polisi nggak kayak gitu sih ya. Mudah-mudahan ya bapak yang dengar kita niatnya ingin membantu kolaborasi ya, benar-benar.
Itu keren banget sih kalau gue bilang, misalnya kolaborasi dengan institusi terkait ya. Tapi pernah sih nggak, jadi pernah kami audiensi ke salah satu institusi ya, cuman ya udah kita nanti bisa kerjasama. Oh. Ceritain nggak ya? Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Kalau pernah kami datang ke salah satu institusi, tapi diajak kerjasamanya tuh bagaimana bisa kasih tahu dong teman-teman lo yang masih pakai siapa. Langsung cabut gua. Sebut aja lala-lala ya. Aduh, nggak kayak gitu juga kali kalau kita. Baiklah. Bahkan ada satu hal yang menarik juga, ketika salah satu dari mahasiswa yang pengen tulis skripsinya terkait kebijakan narkotika datang ke kami, akhirnya kita diskusi, dia karena dia butuh data kan, datanglah dia ke salah satu institusi untuk permohonan data. Dari pihak sananya juga gitu jawabannya, kasih tahu dong teman-teman yang masih pakai. Aduh, bingung jadinya. Mau jawabnya apa? Akhirnya kasihan kan mahasiswanya jadi tersendat kan skripsinya. Jadi Itu mahasiswa padahal ya? mahasiswa Belum beratribut apa-apa. belum. Jadi gue mau nanya untuk berikutnya nih, kalau misalnya kayak yang tadi lu sebutin nih, nggak ada dukungan dari stakeholder sama institusi terkait, apa nih yang teman-teman komunitas mau lakukan? Misalnya nggak ada dukungan dan ada resistensi dari stakeholder pihak terkait sama apa yang teman-teman kerjain. Ya balik lagi ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi lah yang minimal. Jadi gini sih, kami sih sudah sering untuk bagaimana yuk kita ambil waktu untuk ngopi pada saat pertemuan di forum itu juga pernah datanglah kita ngopi-ngopi gitu lah. Tapi pada saat kita mau datang, beliaunya lagi sibuk, akhirnya nggak terjadi. Kita datang pas lagi ada kasus, kayak gitu. Ini sebenarnya sama juga dengan teman-teman di rehabilitasi ya. Di teman-teman di rehabilitasi yang tanda petik ya, itu kita sudah beberapa kali minta audiensi. Ayo kita ngobrol. Jadi biar enak ketika nanti datang. Tapi dari beliau yang terhormati selalu nggak ada waktu, sibuk. Sibuk ya. Jadi Bapak-bapak itu mungkin sibuk banget memang ya. Jadi kita jadi bingung juga, datang pas lagi ada kasus masalah ribut lagi. Ya begitu. Padahal kita sudah berusaha untuk yuk kita duduk bareng cari jalan tengahnya di mana sih ini dengan situasi. Situasinya pada tahu nggak ya? Ya jadi sekarang ini sejak 2018 itu penangkapan yang sporadis tadi itu dibawa ke lembaga rehabilitasi Bantaran yang tidak ditemukan barang bukti, atau barang buktinya memang dibawa ke Danau Torsema, ya kan. Nah maksud kami, kita sebenarnya kita tuh nggak mau untuk apa ya, sebenarnya gini, gampangnya gini. Ketika itu memang keluarga mampu dan mau, silakan. Tapi kalau itu keluarga udah nggak punya duit, udah mau diperes aja nggak. Jangan dong. Kalau mau dibawa ke rehab yang dibiayai oleh negara, sok itu ya. Itu sebenarnya kami mau tuh cuma itu doang. Terus harus disuruh jual inilah, jual itu kan. Ini yang bikin kami kadang-kadang mereka pernah jadi pecandu nggak sih? Kan gitu kan. Nah, ini pertanyaannya gitu. Itu kami sebenarnya udah tutup mata, udah lo ambil tuh semuanya yang memang mau dan mampu. Ketika nggak ada duitnya, sudahlah, tulang ya istilahnya. Daging makan tuh. Kita nggak mau tahu kok. Dan tutup mata. Ngopi. Cuman sebenarnya itu doang. Tapi gimana lo nggak sedih ketika ibu-ibu nangis di sini. Ibu-ibu datang nih. Iya lo tadi kan tahu kan ada berapa orang yang datang ke sini dan pakai tongkat. Nah, ada ya kan. Ada yang sakit-sakitan. Sudahlah.
Iya, iya. Mereka tuh sudah nggak punya apa-apa, udah capek ngurusin kelakuan anaknya yang pecandu, masih aja dimintain uang yang jumlahnya wow. Apalagi sama rehab yang nana-nana ini ya. Nah, berarti kita kata kuncinya rehab nana-nana, bukan rehab nakal ya. Nana-nana, lalala, nana-nana, ya kan. Dan saya yakin sih mereka masih ada sisi baik. Kita yakin masih ada nurani di pojok sana, ya kan. Kita Pasti bisa membuat perubahan kalau dipakai. Ya kan, kalau dipakai. gue sih tetap Nah, optimis. kenapa gue mungkin concern di isu ini ya, kenapa? Karena ya tiap hari saya menghadapi hal kayak gini. Kan depan mata saya. Makanya Pak, harus nangis sampai pernah juga ibu-ibu tuh yang nggak mau pulang, Nah, tidur di sini. sampai nginep ya. Dan kita kan nggak ada tempat yang layak untuk mereka beristirahat di sini karena capeknya dia dengan ditelepon. Kalau ditelepon dari pihak rehab nana-nana tadi, nangis lagi, stres lagi, ini gimana, saya harus jual apa dan lain sebagainya. Sudahlah, kalau memang nggak ada duitnya, udah bawa aja ke rehab yang didukung oleh pemerintah. IPWL banyak kok. Iya. Nah, nih kalau berikutnya gue mau nanya soal dan terakhir nih Mas, gue mau nanya sama lu. Pesan-pesan buat teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman dari Forum Akar Rumput dan teman-teman yang kira-kira tergerak untuk isu ini, pesan-pesan lu apa? Ya, kita harus kuatkan barisan. Kalau memang kita berangkat dari sakit luka yang sama, jangan sampai lagi kita menyakiti yang lain lah. Bantu teman-teman yang butuh edukasi. Kalau memang mereka butuh rehabilitasi, kita arahkan ke rehabilitasi yang benar. Yang benernya dia ngegas kayak gue, yang benar. Karena kami sendiri sih kan cuman itu ya, kayak sebuah mimpi ya, artinya ya bagaimana sih teman-teman pecandu yang 5 juta itu bisa bersatu. Bisa jadi parpol ya. Dapat kursi nggak sih kalau 5 juta? Dapat dong. DPR. Gila. Iya. Partai pecandu Indonesia. Keren loh. Nah, itu kan bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman kan. Dan selama ini memang pemerintah cukup concern ya di isu untuk narkotika ya, banyak rehabilitasi yang didukung. Nah, untuk isu kesehatannya, rehabilitasi, terus apa lagi ya? Nah, ini yang cukup agak timpang pada saat proses hukumnya kan. Berarti yang perlu diperbaiki di area Iya. sebenarnya ya. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin Undang-Undang 35 tahun 2009 beserta suplemen kebijakan narkotika yang humanis, itu udah bagus ya. Cuma pelaksanaannya yang kurang bagus. Karena Nana tadi. ini nana-nana kenapa coba, aduh sama nana-nana. Nana itu penting. Ya kami juga paham bahwa sebuah memang butuh bensin lah. Semua orang butuh. Pada saat menuju tujuan itu memang butuh bensin. Jangan tujuannya bensin. Itu akan menyakitkan banyak orang, menyakitkan orang tua pecandu. Sedih deh tiap hari. Coba deh kalau kalian di posisi gua yang tiap hari harus menerima telepon tangisan lo dan teman-teman ya. Gimana rasanya kalau masih punya hati lo ya. Itu yang kenapa dan ini mirroring juga, gua dulu juga pernah kayak gitu. Pesan-pesan terakhir Mas buat teman-teman di lapangan. Ya tetap bersatu memperjuangkan hak-hak teman-teman pengguna nafsa ketika mereka membutuhkan akses bantuan hukum, ketika mereka membutuhkan akses kesehatan, dan kalau memang ada rezeki bisa bantu buat mereka yang memang
butuh apa ya, butuh biaya, butuh pekerjaan, ayolah kita kikis stigma dengan karya. Karya, berkarya. Karya nggak harus seni ya. Oh banyak. Bentukannya banyak. Dan ingat, hidup cuma sekali. Udah. Berkarya sebanyak-banyaknya, ya nggak sih? Berkarya. Iya. Mau make, mau bodo amat, gak gua pikirin. Yang dilihat bentuk keluaran ya kok, ya kan? Banyak yang make, yang udah nggak make tapi kerjanya masih meras-meras orang ngapain. Kayak kelar doi. Ya udah. Gua masih marah. Seminggu ini, emosi gua tuh udah. Saya tahu, aduh. gue tahu. Pernah loh, kami datang baik-baik di salah satu lembaga rehabilitasi. Bener ini. Iya. Nggak dikasih, udah selesai kita ngobrol. Kan keluarganya baru ngobrol nih, ya kan? Kita di ini diusir. Bahasa kasarnya, suruh di luar itu panas banget bos. Nyeletuk dong. Besok lagi pasang tenda di luar biar kalau ada orang biar gak Anjing. Gua yang bilang gitu. Ngamuk tuh staffnya ngajak berantem, ngomongin kotor-kotor gitu. Aduh. Ini kayaknya staffnya yang butuh direhab ya. Bukan pelayan. Nggak ada perubahan perilaku ya. Aduh kacau. Tamu cuy, tamu tuh dihormatin harusnya, idealnya. Itu aja, bapak ini kayaknya lagi tensinya tinggi. Itu aja dari kita berdua. Sukses terus mas buat Forum Akar Rumput dan ciao.